Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa salaman amma ba'du. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati dan kami Awal Muhammad Fauzan, yang kami hormati dan kami takdimi segenap pengasuh Pondok Pesantren Fauzan, yang kami hormati Wakil Ketua Umum MUI Kabupaten Bekasi beserta jajaran pengurus MUI Kabupaten Bekasi. Mohon maaf ya, ini kebetulan yang menulis beliau Kakanda Dr. Iman Martasoli, jadi kalau salah salahkan beliau. Iya. Wakil Ketua Umum MUI Dr. Andes Sukandar Ghazali, Kiai Haji Dr. Andes Sukandar Ghazali, Direktur LPKU MUI Kabupaten Bekasi Kiai Haji Lukman Hakim, kemudian Bendahara Umum Ustadz Alif Jamaluddin SE, dan yang saya hormati dan saya cintai beliau Husnul Muqad, Master of Ceremony Dr. Heri, Mata'allahu Bitul Hayat, segenap kawan-kawan kader ulama dari MUI Kota Bekasi. Mohon maaf salah tadi, itu namanya sabul lisan. Jadi kalau sabul lisan itu rufi'al qalam, jadi kolam diangkat alias tidak dicatat sebagai dosa. Ini sebenarnya sebagai alibi dari orang yang sama. Iya. Teman-teman sekalian, sebenarnya jujur saya katakan ketika saya didaulat diinstruksikan lebih tepatnya oleh beliau Kakanda Dr. Hidman, secara biologis beliau adalah kakak saya, tetapi secara ideologis beliau adalah guru saya, sehingga tidak ada jawaban yang harus dikeluarkan oleh seorang murid ketika guru mengatakan begitu kecuali sami'na wa ata'na. Ini yang warga Ahlus Sunnah wal Jamaah. Luar biasa. Selanjutnya, sebenarnya perlu dicurigai juga ketika beliau meminta saya untuk menyampaikan materi. Kenapa perlu dicurigai? Begini, kalau saya salah, wajar, namanya juga santri. Kalau saya dengar, yang hebat beliau santrinya saja begitu, apalagi gurunya. Ini adalah teori konspirasi yang memang sudah turun-temurun dan kita harus berikan dengan jargon al-muhafadz al-qadimil konspirasi. Baik, selanjutnya saya kok berpikir sekian ratus kali, jika tidak cukup mengatakan sekian puluh kali, ketika saya harus berbicara di depan kader-kader ulama. Mungkin sudah ada yang masuk kepada bagian ulama, betapapun kriteria atau takarannya adalah harus memiliki khosyah, menginjak kepada ayat innama yakhshallah min ibadihil ulama, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Jadi saya jujur gemeteran, saya sampaikan kepada beliau, saya gemeteran menghadapi Bapak Ibu Ustadz ini, karena dalam banyak hal saya adalah berada di bawah antum semua. Dari ilmu sudah pasti, amal juga demikian nampaknya, kemudian usia juga sepertinya bapak-bapak sudah ada yang giginya berakar ke bawah. Berarti lebih sepuh dari saya. Jadi jujur saya ini adalah gemeteran. Orang Sunda mengatakan ngesang kayu-kayu. Mohon maaf saya tidak akan menerjemah ini. Iya. Ajamkan Pak Kiai. Berarti namanya udah tepat dirinya. Harus pisan Pak Kiai. Saya adalah termasuk salah satu pengagum Al-Imam Ibnu Khaldun. Betapapun dalam beberapa hal saya juga mengkonter pemikiran beliau yang tidak sejalan dengan mayoritas para ulama hadisin berikutnya. Apa kata Imam Ibnu Khaldun? Beliau mengatakan liqa'ul masyayikh ziyadan kamali fi ta'ayyun. Bertemu dengan orang-orang hebat, bertemu dengan pakar-pakar intelektual akan menyempurnakan, akan menjadi salah satu aspek kesempurnaan dalam belajar. Bertemu dengan masyayikh, bertemu dengan kader ulama semua dalam rangka menyempurnakan ilmu saya. Saya tidak pernah dari yang kesimpulan kecuali satu, saya beruntung karena hampir bercinta dengan Bunda Mai.
Nah, begitulah guru terkadang memberikan ilmu, terkadang juga mengintimidasi kepada mereka. Baik kawan-kawan sekalian, langsung saja kita masuk karena ini waktunya amat sangat singkat. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Kalau nanti ada satu dua hal yang dianggap bermanfaat dari slide, silakan, itu adalah bisa di-share. Namun jika tidak, ya mohon maaf, anggap saja ini adalah silaturahmi yang namanya juga silaturahmi, tidak ada yang sia-sia insyaallah. Islam itu adalah wasat. Jadi perlu digarisbawahi bahwa wasatiyah di dalam Islam itu bukan sekte, itu juga bukan mazhab, melainkan esensi daripada Islam itu sendiri. Kenapa demikian? Nanti kita akan elaborasi dari beberapa pakar tafsir yang otoritatif ketika beliau menafsirkan term umat al-wasat yang ada di dalam Al-Quran. Baik, yang pertama ini next KBBI saya sendiri. Next, Islam sama dengan wasat, sehingga kalau ada orang yang mengatasnamakan Islam tetapi dia dulu, ini kalau saya meminjam istilahnya Prof. Quraisyiah, lawannya wasat itu bukan tokoh, lawannya moderat itu bukan ekstrim, karena ekstrim itu terlalu mentok, tapi dulu melewati batas belum sampai ekstrim, itu sudah lawannya wasat, itu sudah lawannya moderat, apalagi itu sampai pada titik tokoh atau ekstremis. Sebenarnya saya juga cukup riskan ketika kita berbicara tentang moderasi sebagai salah satu penangkal ekstremisme. Kenapa demikian? Bagaimana mungkin saya harus berbicara tentang moderasi sementara saya sendiri adalah orang yang ekstrim? Namun saya perlu garisbawahi, ekstrim saya adalah ekstrim dalam menyebarkan moderasi Islam tersebut. Ini ada wacana klasik. Di situ bapak-bapak, para masyayikh bisa melihat di tengah ada Islam, wacana klasik, keluarga negaraan berbasis keimanan. Ini kita refleksi dulu ke beberapa abad yang lalu. Ini ketika Islam masih dipimpin oleh Kesultanan Daulah Utsmaniyah, bahwa saat itu negara atau kesultanan senantiasa menyandang status keagamaan. Contoh, Turki Utsmani itu adalah representasi dari Kesultanan Islam yang memang dikuasai oleh orang Islam, sistemnya juga adalah Islam. Betapapun bisa mengakomodir warga non-Muslim, tapi diklasifikasikan sebagai warga nomor 2. Kemudian pasca runtuhnya Turki Utsmani bergeser di sebelah kanannya, Islam tidak lagi diidentifikasi sebagai sebuah letak geografis, tapi sudah masuk kepada Islam tidak lagi sebagai identitas sebuah negara, tapi sudah masuk pada wilayah geografis. Maka saat Islam sudah mulai tersebar lepas dari semenanjung Saudi Arabia, maka di situ ada pembagian Islam yang ada di barat, Islam yang ada di timur tengah, Islam yang ada di Nusantara, termasuk Islam yang ada di bagian timur. Dan puncaknya pada saat Islam sudah hampir berada di setiap penjuru dunia, di setiap negara, bisa dipastikan tidak ada satu negara pun di dunia yang tidak ada umat Islam di sana. Ini nyaris sama seperti tidak ada satu lokasi pun di dunia yang tidak ada orang Maduranya. Betul ya? Fa'aina ma tuwallu fasamma orang Madura. Fa'aina ma tuwallu fasamma Maduyun wa Padangiyun. Sehingga dimanapun kita berada bisa ketemu dengan sate Padang, bisa ketemu dengan sate Madura dan nasi Padang. Nah, dan betul ya. Kalau tidak sosok yang terakhir. Baik, saat Islam sudah tersebar di seluruh pelosok Nusantara, bukan Nusantara, di seantero Jawa, maka di situ mulai berkembang terang keislaman, mayat Islam tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Islam, mahal Islam. Makanya tadi yang disampaikan ada term Aitul Islam min dunil muslimin, ada Aitul Muslimin min dunil Islam. Ada negara-negara tertentu
yang di sana sistemnya adalah Islam, tetapi orang-orang Muslim tidak kafah di dalam Islamannya. Di sisi lain, ada negara yang mungkin sekuler, ada negara yang mungkin liberal, tapi poin-poin dan esensi sekaligus substansi keislaman diamalkan dan diajarkan di sana. Mari kita bicara bahasa sembilan. Wasatiyah next. Menurut, mohon maaf, ini kalau tadi sampul lisan salah ngomong kota dan kabupaten. Sekarang ini ada sampul kita kesalahan menulis. Menurut Dr. Ahmad Umar Hisham, ini saya kutipkan di buku Wasatiyah Moderasi Islam yang Prof. Resihan, yang benar bukan Dr. Ahmad Umar Hisham, tapi Profesor Dr. Ahmad Umar Hashim. Dalam terminologi ilmu hadis ini disebut dengan makhluk Hisham jadi Hashim, Muhammad bin Hasan jadi Hasan bin Muhammad. Demikian menurut para ulama hadis. Mohon maaf saya sedikit pamit. Apa kata Profesor Ahmad Umar Hashim? At-tawasul wa dalam kitabnya Al-Wasatiyah fil Islam, bahwa yang disebut dengan Islam yang murah adalah at-tawasul wa ta'adul bainal tarafain bihaitsu la yaqda tarafun 'ala akhar fala ifrata wa la tafrita wa la ghuluwa wa la tafsira wa innama ittiba'u afdal wal ajwad wal ahmad. Sekali lagi, wasat tengah, wasat tidak selamanya berarti tengah-tengah. Dan tengah-tengah tidak selamanya bermakna paling baik. Tidak begitu. Tetapi wasat sendiri diartikan sebagai ada adil. Nanti di belakang akan saya kutipkan beberapa riwayat tafsir maksud yang sangatnya kepada Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari dalam takwil tafsirnya, takwil ayat Quran. Ya, beliau wafat tahun 321. Termasuk Imam Ar-Razi yang wafat tahun 606. Beliau juga di dalam Mafatihul Ghaib atau tafsir Al-Kabirnya mengkategorikan ada beberapa penafsiran dalam mengartikan kata wasat. Tapi At-Tabari lebih cenderung kepada al-adil. Adil sendiri adalah wad'u syai'in fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tidak sama. Bisa jadi ada kearifan lokal, al-khasa'is al-qaryatiyah. Adil bagi orang Bekasi belum tentu adil bagi orang Garut. Betul ya? Sama aja seorang ibu yang punya 3 orang anak misalnya, yang pertama SMA, yang kedua SMP, yang ketiga SD. Adil bukan berarti memberikan uang dengan jumlah nominal yang sama, 100.000, 100.000, 100.000. Bukan itu definisi adil. Tapi adil adalah anak SMA diberikan bekal sebagaimana porsi anak SMA, yang SMP pun juga demikian, yang SD pun juga demikian. Itu adalah definisi adil. Sehingga saya perlu sampaikan sedikit informasi. Saat Garut, oke, saya refleksi dulu ke belakang. Tadi beliau sampaikan cukup banyak informasi dari siapa? Rasulullah dan para sahabat. Ketika Nabi dilempari batu oleh orang-orang Taif, para sahabat meminta kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ud'u 'ala al-musyrikin." Jadi para ulama paham dengan makna ala di situ. Berdoalah kepada Allah untuk kecelakaan orang-orang musyrik. Apa jawabannya? Inni lam ub'ats la'ana wa innama bu'istu rahmatan. Saya tidak diutus sebagai tukang caci maki, tetapi saya diutus sebagai rahmat bagi sekalian alam. Jangan pernah mengaku mengikut Rasulullah, apalagi zuriat Rasulullah, kalau hidupnya hanya habis digunakan untuk mencaci maki. Karena Nabi benar seperti dia, ketika itu akan saja mereka sudah celaka, kata Nabi. La, inni lam ub'ats la'ana. Kalau ada bertanya, hadisnya riwayat siapa? Riwayat Imam Muslim, seorang Amirul Mukminin hadis, wafat tahun 261 Hijrah. Aku tidak diutus sebagai tukang laknat, aku tidak diutus sebagai tukang caci maki, tetapi aku diutus sebagai rahmat bagi sekalian alam. Hadis ini ditafsirkan oleh hadis lain, kata Nabi, innama ana rahmatul muhda, aku adalah rahmat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, ini waktunya sudah sangat mepet ya. Langsung saja next Pak Iqbal.
Ini tadi sudah beberapa kali dikutip Al-Baqarah 143. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Mohon maaf, ada informasi sedikit yang skip tadi. Kalau di zaman Nabi seperti itu, maka Garut punya sejarah berdarah-darah. Makanya bisa bilang, keadilan versifikasi bisa jadi berbeda keadilan dan wasatiyah versi Garut. Kenapa? Garut punya sejarah berdarah-darah dengan DITI. Garut punya sejarah berdarah-darah dengan NII atau Negara Islam Indonesia. Sehingga kalau ulama balaghah mengenalkan istilah muqtadhahat, ada 1-2 waktu bagi kiai-kiai Garut atau santri-santri Garut saat mereka berdakwah tidak selamanya berdakwah dengan leles melir. Ada kalanya tidak demikian. Ada kalanya harus dengan semangat. Kenapa? Sejarah mengatakan 50 tahun yang lalu, 60 tahun yang lalu ada sekian kadar ulama di Garut yang disembelih orang-orang yang mengatasnamakan Islam, tapi sejatinya mereka adalah urusan Islam yang tergabung dalam salah satu organisasi yang disebut dengan NII atau Negara Islam Indonesia. Nah, sehingga kalau bapak-bapak, ibu-ibu, ustaz-ustazah melihat tipikal Sayyid Mujib misalnya, yang ceramahnya begitu menggebu-gebu, wajar. Karena beliau adalah titisan orang yang dulu berdaftar, tidak hanya berdebat soal kunut atau tidak kunut, tidak hanya berdebat soal tahlil, tapi berdebat gila-gilaan mempertahankan NKRI dari serangan TNI. Sehingga wasatiyah orang Garut dalam konteks tertentu itu yang berat, dalam konteks tertentu. Tapi nanti akan diberikan muqabalah, akan diberikan penyeimbang bahwa Islam bukan agama perang. Tetapi kita juga tidak bisa menutup mata bahwa di dalam Islam ada fakta-fakta bahwa Nabi pernah berperang atau Nabi pernah mengutus sahabatnya untuk berperang. Ini sudah umur, mau dilanjut atau lanjut atau skip? Lanjut ya. Saya punya dosen namanya Dr. Farid Saino. Beliau adalah dosen di New Zealand, sekaligus juga di Massachusetts, di Manchester United juga. Beliau mengatakan kalau ilmi itu adalah fardu, yang saat ada itu adalah sunnah. Mereka mengatakan al-fardu la yutraku bis-sunnah. Baik, saya lanjut. Ya, kalau salah wajar santri. Kalau benar santrinya aja hebat. Baik, next. Al-Qur'an ini saya kutipkan dari tafsir Jami'ul Bayan fi Ta'wil Ayat Quran. Beliau adalah ulama tafsir yang dianggap paling otoritatif ya. Karena tafsirnya semua menyangkutkan syarat. Kata Abdullah bin Mubarak, apa kata beliau? Al-Isnad min ad-din, 150 kalau tidak salah beliau sudah masuk tabi'in. Al-Isnad wa ma tabi'un tabi'in. Al-Isnad min ad-din, law al-Isnad laqala man sya'a ma sya'a. Ungkapan ini bukan pertama kali disampaikan tentang urgensi saat. Jauh sebelum itu, kami namanya Ibnu Sirin tahun 110 Hijrah wafatnya, sama seperti Hasan al-Basri 110 Hijrah. Beliau mengatakan sammu lana rijalakum, dalam tafsir lain unzuru amman tahfuzuna dinakum. Kalau belajar agama, lihat dari siapa Anda belajar. Jangan sampai belajar agama dari orang yang salah, baik dalam ucapan maupun dalam tingkah lakunya. Tapi Habib Ali Al-Jufri, beruntung saya karena tidak belajar agama dari orang yang bukan kacilaki. Beruntung edukasi karena tidak belajar dari orang-orang yang ekstremis. Imam Al-Tabari, saya bacakan salah satu atau salah dua hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bil isnad al-muttasil ila al-Imam Al-Tabari qala haddatsana Salam bin Sinada wa Ya'qub bin Ibrahim qala haddatsana Hafiz bin Riyad 'an al-A'mash 'an Abi Salih 'an Abi Sa'id 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi qawlihi wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata qala udulan. Ini penafsiran wasat itu adalah udul.
ummatan wasata udul jamak dari adil. Makanya terkenal dalam kalam hadis as-sahabat kulluhum udul. Para sahabat semuanya adalah adil dalam riwayat hadis. Kemudian yang kedua saya bacakan dua saja sudah nikmat waktu. Wabillahi haddatsana Mujahid bin Musa Muhammad bin Bashar qala haddatsana Ja'far bin Aun 'an al-A'mash 'an Abi Salih 'an Abi Sa'id 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam mislah. وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري وكذلك جعلناه أمة وسطا قال دون begitu pun hadis-hadis yang lain dalam hadis ini semua dengan al-i'tibar termasuk juga dalam syawahid wal mutaba'ah. Ini kita bahas semua, dibuat semua menampilkan banyak riwayat tapi esensinya satu, ini adalah ta'addud riwayat yang taqi kuwat sihhat hadis. Banyak yang meriwayatkan menunjukkan kekuatan validitas hadis tersebut. Imam At-Tabari lebih condong menafsirkan makna al-wasat sebagai al-adil. Jadi orang adil adalah orang yang tepat dalam menempatkan sesuatu. Kearifan lokal itu selalu ada atau yang kita kenal dengan sebutan al-khasais atau lokal wisdom. Kemudian ingin pula saya sampaikan apa kata Al-Razi dalam menafsirkan ayat wakadzalika ada beberapa penafsiran, ada beberapa opsi. Yang pertama wasit atau wasat itu adalah adil. Makanya wasit dalam bentuk isim fa'il itu adalah pengadil, penengah. Wasit kan bentuknya isim masdar. Kalau wasit isim fa'il, wasit penengah. Jadi orang yang wasati itu adalah orang yang tidak ekstrem kanan juga tidak ekstrem kiri. Termasuk Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan bahwa wasatiyah itu adalah esensi daripada Islam. Tidak ekstrem kanan seperti halnya Nasrani yang mana memutuskan Nabi Isa sampai menjadi Tuhan, itu ekstrem. Tidak juga ekstrem kiri seperti halnya orang-orang Yahudi yang mana mereka sampai membunuh para nabi-nabi Allah. Islam ada di tengah-tengah. Islam adalah wasatiyah, adalah esensi daripada Islam itu sendiri. Kemudian ini ada banyak sebenarnya slide yang bisa diputar saja. Saya tambahkan yang keluar daripada slide saja. Boleh, Ustaz boleh share. Semoga bermanfaat. Satu hal, Ustaz bahwa ini yang paling penting dan saya kutipkan dari buku guru kami, Profesor Dr. Haji Ali Mustafa Yaqub, Islam Between Peace and War. Al-Islam bainal harbi was salam. Islam antara perang dan damai. Ada sementara orang yang salah menempatkan dalil, ada sementara orang yang salah menempatkan dalil perang dalam konteks damai. Contoh, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersyahadat. Fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwalahum wa hisabuhum 'ala Allah. Ini hadis dari Imam Al-Bukhari, wafat 256 Hijrah. Banyak orang-orang yang ada sementara orang ekstremis, mereka memaksakan agar orang semua mengikuti Islam. Mereka memaksakan agar semua orang yang ada di dunia masuk Islam. Sehingga kalau tidak masuk Islam, bunuh saja. Padahal kata santri Fauzan itu bukan umirku an-aqtullah. Saya diperintahkan untuk membunuh, tidak. Tapi umirku an-uqatilah. Itu uqatil. Qatala yuqatil, faedahnya musyarakah. Dalam musyarakah, faedahnya musyarakah. Ada dalam konteks perang, saya diperintahkan untuk memerangi orang-orang yang sudah memerangi kita duluan. Jadi bukan membunuh, tapi memerangi. Hadis ini cocok jika digunakan dalam konteks peperangan dan tidak cocok dalam konteks negara dan daerah yang damai. Sehingga tidak benar apabila terjadi ekstremisme apapun bentuknya, termasuk pengeboman, termasuk penembakan, termasuk pembunuhan orang-orang hanya karena perbedaan. Tidak. Kalau Islam, Kiai Mustafa yang berkali-kali mengatakan tidak ada satupun fakta di dalam sejarah. Buka sirah Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq 151, Ibnu Hisham 213. Buka sirah-sirah ini.
berikan satu fakta saja yang mengatakan peperangan dalam Islam terjadi akibat perbedaan agama. Tidak ada. Faktanya ada satu, kalau perang di dalam Islam karena perbedaan agama, maka Nabi pasti sudah membunuh salah satu mertuanya yang namanya Uyai bin Akhtab. Nabi punya istri namanya Sofia binti Uyai bin Akhtab. Uyai bin Akhtab adalah tokoh orang Yahudi. Sampai akhir hayatnya tidak masuk Islam, tidak dibunuh sama Nabi. Kita ingat Fathu Makkah tahun 8 Hijrah, tidak ada satu tetes pun darah yang mengalir dari orang-orang musyrik Mekah ketika pasukan Muslim menaklukkan kota Mekah. Andai Islam membolehkan peperangan hanya karena perbedaan agama, niscaya orang-orang Mekah sudah dibantai saat itu karena orang Islam sudah menguasai Mekah pada saat itu. Tetapi faktanya tidak ada. Maka wajar kalau para kiai itu mengatakan melulu tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, suruh kilo joyo ninggal lembur dengan pangas uki, menang tanpa menakutkan tanpa membunuh, menang tanpa merendahkan, suruh kilo joyo ninggal kejayaan habis lebur oleh doanya para santri. Kalau sekarang doanya santri tidak begitu ampuh, mungkin karena terlalu banyak menggunakan proposal. Ini yang guyonan sang syarif ya. Ini guyonan syarif. Terakhir yang ingin saya sampaikan adalah contoh lain bahwa tidak ada peperangan yang disebabkan karena perbedaan agama. Bagaimana ketika Nabi diserang dari Madinah, diserang oleh kaum musyrikin, dan Nabi punya perjanjian dengan kabilah Bani Nadir untuk saling mempertahankan geografis, untuk saling mempertahankan wilayah. Tidak ada yang membantu kaum Bani Nadir, mereka mementingkan egonya. Tidak ada yang mau membantu Nabi. Ada seorang tokoh Yahudi dari Bani Sa'labah, namanya Mukhairik. Dia berperang di Uhud, berada di pihak Rasulullah, dan Mukhairik adalah orang yang kaya raya, banyak sekali kurma-kurmanya. Kata Mukhairik, kalau aku nanti mati, maka seluruh kurma-kurmaku diinfakkan, diwakafkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ternyata benar, Mukhairik itu adalah wafat di perang Uhud, dan seluruh kurma-kurmanya diwakafkan untuk umat Islam. Kata Nabi, ni'mal Yahud hada, Yahudi paling baik adalah orang ini, yaitu Mukhairik. Paling akhir, Nabi saat menerima intimidasi, ultimatum, dan juga boikot dari orang-orang kafir musyrik Makkah, Nabi mengutus sebagian sahabatnya, termasuk sahabat Utsman bin Affan, termasuk Sayyidah Ruqayyah yang kemudian hari menjadi Sayyidah Ruqayyah yang notabene adalah putri baginda Rasulullah untuk hijrah ke Habasyah, karena di situ ada seorang raja Najasyi yang adil. Nabi meminta suaka kepada raja yang notabene muslim, dan raja itu adalah melindungi seluruh sahabat yang meminta perlindungan kepada beliau. Ini menandakan bahwa tidak ada satupun fakta di dalam sejarah yang otoritatif, di dalam sejarah yang valid, di dalam sejarah yang otentik. Tidak ada satu fakta pun bahwa pernah terjadi peperangan di zaman Nabi yang didasarkan karena perbedaan agama. Semua jenis peperangan yang ada dilandasi oleh hal-hal yang lain, termasuk Nabi adalah, maka ditulis oleh Montgomery Watt bahwa Nabi adalah prophet and statesman. Nabi seorang nabi sekaligus seorang negarawan. Nabi adalah orang yang kokoh dan kukuh, bukan hanya menyebarkan syariat Islam, tapi kokoh dalam menjaga kedaulatan negaranya. Kalau hari ini kita mengatakan cinta tanah air adalah bagian daripada iman, bukan tanpa dalil, tapi kita meneladani akhlak Rasulullah SAW. Baiklah, caranya kembali sebaik kalau harus saya baca semua. Luar biasa. biasa Diskusi, dan saya pun juga ya mendek-dek. Adek-dek Menorok menjemput. Narawera. Saya tawarnya nanti ini kalau namanya kan solek-solek rada-rada kejam. Saya akhirnya nanti dieksekusi pas kita sisi tanya jawab, saya ditahan, saya masih punya dulu. Pokoknya murid kalau salah dimaafkan, tapi kalau perlu silahkan kembalikan ke mesin. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.